informasi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman dan seluruh masyarakat bahwa itu telah terbit surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 01.07-Menkes/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Sekaligus telah diterbitkan buku saku Desa Tangguh Bencana Lawan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Dalam Negeri pada bulan Juli 2020 kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fahri Uta, channel yang membahas seputar kesehatan yang diselingi dengan candaan, humor, serta tutorial wallet tentunya. Di video sebelumnya saya sudah memperlihatkan bagaimana proses penjemputan warga untuk dilakukan pemeriksaan rapid test yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab. Lalu kemudian ini ada video juga saya perlihatkan bagaimana saya sendiri diambil sampelnya untuk dilakukan pemeriksaan swab 2 kali berturut-turut. Lalu kemudian masih ada juga di video ini di mana kami bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang ada di kecamatan melakukan pendekatan persuasif terhadap warga yang menolak untuk dilakukan penyelidikan epidemiologi serta menolak dilakukan pemeriksaan swab walaupun mereka itu adalah kontak erat dari penderita COVID-19. Menurut Bang Karni, kita rehat sejenak. Lupakan masa lalu di hari kemarin. Di hari selanjutnya adalah waktunya untuk bersyukur, bertawakal, dan tunjukkan dengan senyuman. Hari ini telah dikeluarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 01.Menkes/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau biasa disebut dengan COVID-19. Lalu kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan buku saku Desa Tangguh Bencana Lawan COVID-19 oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri pada bulan Juli 2020 kemarin. Nah, di dalam surat keputusan dan buku saku tersebut ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita ketahui secara bersama dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, seperti yang status suspek maupun probable dan atau konfirmasi COVID-19. Itu semua wajib atau sangat penting diketahui terkait adanya kendala di lapangan, di mana ada beberapa warga atau ada sebagian warga yang keluarganya positif COVID-19 atau terkonfirmasi COVID-19, mereka itu menolak untuk dilakukan isolasi di tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui gugus tugas penanganan ataupun pencegahan COVID-19. Lalu begitu sebaliknya, ada juga yang keberatan jika ada warga yang terkonfirmasi COVID-19 tetapi tidak dijemput untuk dilakukan isolasi di tempat yang sudah ditentukan tersebut. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo mengatakan di dalam penanganan COVID-19 pemerintah dan kita semua harus tetap siap untuk diawasi dan dikontrol, bukan hanya oleh lembaga-lembaga negara, tetapi juga oleh seluruh masyarakat. Nah, ini dia hal-hal yang penting yang perlu kita ketahui bersama yang ada di dalam surat keputusan dan buku saku tersebut. Yang pertama, istilah-istilah terkait dengan penanganan COVID-19, yaitu suspek, probable, konfirmasi, kontak erat, discharged, selesai isolasi, dan pelaku perjalanan. Diawali dengan sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo mengatakan
COVID-19, pemerintah dan kita semua tetap harus siap untuk diawasi dan dikontrol, bukan hanya oleh lembaga-lembaga negara, tetapi juga oleh seluruh masyarakat. Di dalam buku saku Desa Tangguh Bencana Lawan COVID-19 yang diterbitkan atas kerjasama Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, BNPB, dan Universitas Indonesia, di dalamnya membahas beberapa hal tentang COVID-19, yaitu yang pertama, apa itu COVID-19, kemudian upaya penanganan COVID-19, strategi pemerintah desa dalam upaya penanganan COVID-19 di desa berupa desa siaga COVID-19, kemudian kegiatan sesuai kewenangan lokal berskala desa. Lalu kemudian ada peran para pelaku di desa dalam penanggulangan COVID-19. Selanjutnya ada informasi yang perlu disampaikan kepada warga. Nah, sekarang yang akan saya bahas yaitu istilah terkait dalam COVID-19. Ada beberapa istilah yang sekarang baru dimunculkan di dalam surat keputusan Menteri Kesehatan maupun buku saku tersebut. Yang pertama, suspek, kemudian ada probable, ada atau terkonfirmasi, ada kontak erat, discharged, selesai isolasi, perilaku perjalanan, dan lalu kemudian ada namanya kematian. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu, dan sebentar saya akan perlihatkan bagaimana cara penanganannya. Ya. Yang pertama, kasus suspek. Yang manakah yang dikategorikan dalam kasus suspek? Yaitu orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Lalu kemudian yang termasuk dalam kasus suspek yaitu orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala itu memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Atau selanjutnya, orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Nah, mereka semua itu dikatakan suspek. Perlu saya sampaikan bahwa istilah pada suspek tersebut sebelumnya dikenal dengan PDP, yaitu pasien dalam pengawasan ataupun ODP atau orang dalam pemantauan. Selanjutnya, kasus probable. Yang manakah yang dikategorikan kasus probable? Yaitu kasus suspek dengan ISPA berat atau ARDS, akut respiratory distress syndrome, ataupun meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19, tetapi belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR-nya. RT-PCR itu real time polymerase chain reaction. Lalu kemudian istilah berikutnya ada namanya kasus konfirmasi. Yang manakah yang masuk kategori kasus konfirmasi yaitu seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR atau pemeriksaan swab. Kasus konfirmasi tersebut dibagi menjadi dua, kasus konfirmasi dengan gejala atau simptomatik, atau yang kedua kasus konfirmasi tanpa gejala, ya, asimptomatik. Seperti itu. Yang keempat ada namanya istilahnya kontak erat. Nah, dulu ini dikenal dengan OTG, ya, orang tanpa gejala. Sekarang kontak erat, yaitu orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau kasus yang konfirmasi COVID-19 atau yang positif. Jadi siapa saja yang kontak dengan kasus yang probable atau positif itu disebut kontak erat. Riwayat kontak
bermaksud antara lain dia pernah kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Jadi kalau ada warga yang kontak bertatap muka atau berdekatan dengan pasien positif, itu jaraknya 1 meter dan waktunya lebih dari 15 menit, itu dikatakan kontak erat. Kalau jaraknya lebih dari 1 meter atau 2 meter, 3 meter dan seterusnya, apalagi 100 meter dan waktunya 10 menit, 5 menit, itu tidak dikategorikan kontak erat. Itu dulu yang harus kita ketahui. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian, jangan lupa nonton video terbaru dari saya dan video terbaik untuk Anda, serta subscribe channel saya yang ada di bawah ini ya, yang ada foto saya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat.